Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai simulator kabel SLPE dengan model optimasi H3CS, desain dan implementasi kabel bawah tanah dengan optimasi kapasitas untuk kendaraan distribusi listrik di PLN UP3 Padang. Sebagaimana yang kita ketahui, PLN UP3 Padang itu sekitar mencakup area seluas 694,6 km persegi dengan jumlah pelanggannya itu lebih dari 300.000 pelanggan. Jadi yang melatar belakangi proyek kami ini adalah sebagaimana penyediaan energi listrik yang stabil di wilayah PLN UP3 Padang itu menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis yang beragam. Dapat kita lihat di sini bahwa kondisi geografisnya itu mulai dari kawasan perkotaan hingga pesisir pantai. Penggunaan kabel bawah tanah yang berisolasi XLPE menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan jaringan dari gangguan cuaca dibandingkan kabel udara. Nah, untuk selanjutnya model optimasi yang kami gunakan tentu akan dijelaskan oleh Adib. Kepada Adib, silakan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya model optimasi kapasitas kabel A3CS isolasi. Model optimasi kapasitas kabel A3CS isolasi dikembangkan untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi listrik di PLN UP3 Padang. Model ini mempertimbangkan berbagai parameter teknis dan operasional untuk menentukan konfigurasi optimasi kabel tersebut. Pertama itu parameter kabel, jadi mencakup diameter, konduktor, resistivitas, material, kapasitas antar arus antar kapasiti, impedansi dan kapasitansi. Lalu beban listrik itu proyeksi pertumbuhan beban, faktor kerakaman, faktor daya, dan faktor beban harian atau musiman. Lalu kondisi lingkungan itu suhu sekitar, resistivitas tanah, dan modulasi udara tanah dan lain-lain. Untuk persamaan matematis itu yang pertama fungsi tujuan minimal rugi daya, yang mana rugi daya total sama dengan sigma 5n dari I sampai I sama yang 1 sampai dengan n, lalu dikali dengan arus pada segmen, dikali dengan resistansi kabel bersatu panjang pada segmen, dan dikali dengan panjang segmen. Lalu untuk kapasitas hasil penerapan model optimasinya yang sekitar 18,5% penurunan rugi daya, 12,3% peningkatan keandalan sistem, 9,8% penghematan biaya operasi, 15,2% peningkatan kapasitas antar arus. Lalu untuk layout dan rute kabel bawah tanah. Proyek ini mencakup distansi kabel bawah tanah sepanjang 15 km yang melewati 5 jenis medan berbeda. Perkotaan, pemukiman, perbukitan, pantai, dan kawasan industri. Setiap segmen memerlukan pendekatan teknis yang berbeda berdasarkan karakteristik medannya. Dan kembalikan kepada moderator. Oke, para moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang kinetik, di mana visualisasi fenomena kinetik yang menyebabkan arus bola balik cenderung mengalir ke permukaan konduktor. Dapat dilihat pada gambar dari penampang konduktor menampilkan bagaimana kinetik tersebut terjadi pada kabel bawah tanah yang dirancang dengan frekuensi ketika frekuensinya 60 Hz dengan produktivitas sekitar 6,2 kali 10 pangkat 7 dengan radius konduktor 5 mm dengan arus puncaknya 10 ampere dengan suhu lingkungan sekitar 25 derajat Celcius dengan pendinginan sedang itu mendapatkan hasil kedalaman kulit atau skin depth-nya itu sebesar 8,25 mm yang kedalaman efektif di mana 63% arus itu mengalir. Kemudian Untuk selanjutnya sesi amplitude akan dijelaskan oleh Akbar. Kepada Akbar, silakan. Terima kasih Rektor. Ini ada simulasi rotasi amplitude kabel bawah tanah. Nah, bisa dilihat dari slide. Di sini ada parameternya yang mana bisa kita atur. Yang pertama itu ada arus listrik, yang kedua itu ada resistivitas termal tanah, yang ketiga itu ada kelembapan tanah, yang keempat itu ada suhu lingkungan. Kita di sini bisa melihat analisisnya itu. Yang pertama ada suhu konduktor mendekati batas kritis, yang kedua itu ada efisiensi termal sistem 50%, yang ketiga itu ada margin keamanan 5 derajat Celcius, yang keempat itu ada kapasiti saat ini 520 ampere. Konsep dasar kapasiti, di sini kapasiti atau kapasitas antar arus adalah arus listrik maksimum yang dapat dialirkan melalui kabel tanpa melebihi suhu operasional maksimum yang diizinkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bantuan dan petunjuk penggunaan simulator. Nah, untuk pertama itu simulasi performa kabel. Yang pertama geser slider arus beban, lalu pilih segmen kabel dari button
lalu klik jalankan simulasi, lalu dapatkan hasil dan interpretasi hasil berdasarkan indikator warna. Lalu simulasi skin effect, gunakan tab untuk beralih antara skin effect dan efek termal. Lalu atur parameter, selanjutnya gunakan tombol jeda atau mulai animasi. Lalu ada tombol reset untuk kembali ke nilai default. Lalu perhatikan distribusi arus dan suhu di visualisasi. Selanjutnya simulasi yang tadi. Yang pertama atur parameternya yaitu arus, resistivitas tanah, ada kelembaban juga. Lalu lihat visualisasi permintaan panas. Selanjutnya klik optimasi dengan AI untuk rekomendasi. Selanjutnya perhatikan warna indikator suhu dan baca rekomendasi material backfill dari AI. Lalu visualisasi data, grafik donat yang mana distribusi biaya proyek, lalu grafik batang, perbandingan performa segmen, lalu grafik radar, selanjutnya peta dan gunakan mouse untuk interaksi dengan grafik. Nah, untuk indikator status dan peringatannya, jika berwarna hijau itu artinya aman, jika berwarna kuning itu hati-hati, dan merah artinya bahaya. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan rangkuman akan dijelaskan kembali oleh Habibi. Kepada Habibi, persilakan. Baik, untuk kesimpulan dari proyek ini adalah pertama itu pencapaian utamanya tentang model optimasi A3CS yang itu berhasil mengembangkan model optimasi kapasitas kabel A3CS yang meningkatkan keandalan sistem distribusi listrik di PLN UP3 Padang. Dan kemudian juga untuk mengurangi kita dapat pengurangan rugi daya, peningkatan kapasitas, integrasi AI dan juga simulasi komprehensifnya. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman semuanya, kami persilakan. Baiklah, di sini sebagai kelompok penguji, mengatakan saya Arif Banyo dari kelompok 8 ingin bertanya, yaitu jelaskan fungsi masing-masing dari lapisan pada kabel SLPE, yang mana itu terdapat konduktor, isolasi, shield, dan jaket luar. Sekian, terima kasih. Oke, masuk pertanyaan pertama. Apakah masih ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan kapasiti dalam sertifikat? Apa perhitungannya dari kapasiti dalam perencanaan instalasi kabel luar tanah? Seperti yang juga SPPN di Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, cukup. Baik, izin Bapak dan teman-teman semuanya, di sini kami mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama dari rekan kita, Arga Fibrano, yaitu jelaskan fungsi masing-masing lapisan pada kabel SLPE, yaitu konduktor, isolasi, sheet, dan juga jaket luar. Akan saya jawab sendiri. Untuk lapisan yang pertama itu konduktor, fungsi utamanya adalah untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian ada lapisan keduanya, isolasi SLPE, fungsinya yaitu untuk isolasi listrik dan ketahanan termal. Kemudian ada sheet, fungsinya untuk perlindungan isolasi dan jalur gangguan. Kemudian ada jaket luar yang berfungsi untuk perlindungan mekanis dan juga lingkungan. Itu untuk jawaban yang pertama. Apakah ada tanggapan dari saudara Arga? Cukup kelompoknya sih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari saudara Arif akan dijawab oleh Habibi. Kepada Habibi, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Langsung saja menjawab pertanyaan dari Arif tadi. Untuk kapasiti adalah arus maksimum yang dapat dialirkan terus-menerus melalui kabel tanpa menyebabkan suhu konduktor menjadi batas aman untuk kabel XLPE yang biasanya sebesar 19 ke 90 derajat Celcius. Dan pentingnya dalam proyek PLN UP3 Padang ini karena yang pertama itu untuk keamanannya, itu mencegah overheat, kemudian optimasi biaya, kemudian efisiensi dan juga keandalannya. Sekian. Apakah ada tanggapan dari saudara Arif? Mungkin sampai di sini presentasi kami pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.